Tarik ses semongko kini. Halo teman-teman, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 akan menjelaskan materi dasar-dasar intervensi psikologi mengenai intervensi dengan pendekatan keluarga atau family therapy. Sebelum kalian menyimak videonya, perkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri pada hari ini, yaitu ada Fitriana Ayu, Salsabila Royana, Fitratul Uyun, Muhammad Syafi'i, Sylvia Eka Anjani, dan Rizky Septiawan Sumantri. Skuy guys, dengerin dan simak materinya ya. Saya Fitratul Uyun akan menjelaskan tentang pengertian psikoterapi dan family terapi. Psikoterapi sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu psyche yang berarti jiwa dan terapi yang berarti pengobatan. Jadi psikoterapi itu dapat disebut dengan penyembuhan mental. Nah, menurut tokoh sang legendaris dari psikoanalisa yaitu Freud, psikoterapi merupakan pelaksanaan kegiatan psikologis yang terdiri dari bagian sadar atau conscious dan bagian tidak sadar atau unconscious. Atau secara garis besar, psikoterapi adalah pengobatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan pertama, menghilangkan, mengubah atau menemukan gejala-gejala yang ada. Yang kedua, memperantarai atau perbaikan pola tingkah laku yang rusak pada diri pasien. Dan yang ketiga itu meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Psikoterapi merupakan usaha dari seorang terapis untuk memberikan suatu pengalaman baru bagi orang lain atau pasien. Nah, pengalaman ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengelola distres subjektif, tetapi bukan berarti dapat mengubah problem pasien yang ada, tapi itu bertujuan untuk meningkatkan penerimaan diri pada pasien, yang di sini dapat menolong pasien untuk mengelola lingkungan secara lebih efektif. Nah, selanjutnya ada pengertian family therapy. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang definisi family therapy, kita harus tahu dong apa sih yang dinamakan keluarga. Nah, keluarga di sini adalah sekumpulan orang yang terikat oleh darah, perkawinan, atau adopsi yang kemudian membentuk suatu rumah tangga tunggal tempat mereka menjalankan peran sebagai suami istri, anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, saudara laki-laki atau perempuan, dan membentuk culture bersama. Sedangkan terapi adalah sebuah perlakuan atau suatu perlakuan dan pengobatan yang ditujukan kepada penyembuhan suatu kondisi patologi. Nah, dalam kamus psikologi itu sendiri yang mengutip dari pendapat Kartini Kartono dan Daligulo, family therapy adalah merupakan suatu bentuk terapi kelompok yang mana masalah pokoknya adalah hubungan antara pasien dengan anggota-anggota keluarganya. Nah, oleh sebab itu, seluruh anggota keluarga harus dilibatkan dalam usaha penyembuhannya. Nah, sedangkan menurut Peirce, pengertian terapi family ini dia mengemukakan bahwa suatu proses interaktif dengan tujuan untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan, di mana setiap anggota keluarga itu merasakan sebuah kebahagiaan. Jadi dapat disimpulkan dari berdasarkan definisi di atas bahwa family therapy adalah suatu bentuk bantuan untuk menangani suatu masalah dalam keluarga dengan melibatkan keluarga itu sendiri, yaitu untuk mencapai keseimbangan dan merasakan kebahagiaan pada rumah tangganya. Oke, slide selanjutnya kita masuk pada psikoterapi menggunakan intervensi terapi keluarga. Nah, terapi keluarga adalah salah satu bentuk psikoterapi yang berusaha mengurangi kesusahan dan konflik dengan memperbaiki sistem interaksi antara anggota keluarga. Nah, keluarga di sini itu didefinisikan sebagai siapa saja yang memainkan peran suportif jangka panjang dalam hidup seseorang, yang mungkin tidak berarti hubungan darah atau anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Hubungan keluarga ini sangat berpengaruh penting untuk kesehatan mental yang baik
Dan metode family terapi ini sangat ideal untuk membantu anggota keluarga dalam menyesuaikan diri dengan anggota keluarga dekat yang berjuang dengan kecanduan, masalah medis, atau diagnosis kesehatan mental. Dan juga dapat meningkatkan komunikasi ataupun mengurangi konflik dalam keluarga. Terapis keluarga ini cenderung lebih tertarik pada pemeliharaan atau pemecahan masalah daripada mencoba mengidentifikasi penyebab tunggal. Beberapa keluarga mungkin menganggap analisis sebab akibat sebagai upaya untuk mengalokasikan kesalahan kepada satu atau lebih individu, dengan efek bahwa bagi banyak keluarga fokus pada penyebab adalah sedikit atau tidak ada kegunaan klinis. Maka penting untuk dicatat bahwa cara evaluasi masalah yang melingkar digunakan sebagai lawan dari rute linear. Dengan metode ini, maka keluarga itu dapat dibantu dengan menemukan pola perilaku, apa penyebabnya, dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis intervensi terapi keluarga. Yang pertama ada Bowenian. Jadi bentuk terapi keluarga ini adalah yang terbaik bagi mereka yang tidak bisa atau tidak ingin membawa anggota keluarga ke ruang terapi. Terapi keluarga Bowenian menggunakan dua konsep inti, yaitu triangulasi dan diferensiasi. Triangulasi melibatkan kecenderungan alami untuk mengalihkan kecemasan atau konflik dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu seorang ibu yang mengeluh kepada putrinya tentang suaminya. Sedangkan diferensiasi berkaitan dengan belajar menjadi kurang reaktif secara emosional dalam hubungan seseorang dengan anggota keluarga. Strategi seperti menulis surat digunakan untuk menurunkan tingkat reaktivitas emosional dan meningkatkan keterhubungan di antara anggota keluarga. Teknik klinis dalam terapi Bowenian yang pertama, the genogram, yang juga dikenal sebagai diagram keluarga, adalah alat pengorganisasian yang mendokumentasikan perkembangan dan situasional stresor dalam sistem keluarga 3 generasi. Fungsi dari genogram adalah mengumpulkan informasi komprehensif tentang individu dan keluarga dalam waktu singkat dan berfungsi sebagai peta jalan untuk mengembangkan rencana perawatan. Yang kedua, pertanyaan proses adalah pertanyaan yang ditujukan untuk menenangkan kecemasan dan mendapatkan akses ke informasi tentang bagaimana keluarga memandang masalah dan bagaimana mekanisme menggerakkan dan memelihara masalah beroperasi. Yang ketiga, eksperimen hubungan adalah tugas perilaku yang ditugaskan anggota keluarga oleh terapis untuk pertama kali mengekspos dan kemudian mengubah proses hubungan disfungsional dalam sistem keluarga. Yang keempat, denetralisasi segitiga gejala adalah metode untuk memanajemen dan netralisasi segitiga emosional reaktif. Ini proses 5 langkah termasuk menemukan segitiga, menentukan segitiga struktur dan aliran gerakan di dalamnya, membalikan aliran gerakan di dalam segitiga, memperlihatkan proses emosional, dan akhirnya menangani proses tersebut dan bergerak menuju perbaikan berfungsi. Yang kelima, coaching adalah teknik terapi Bowenian yang digunakan saat tinggi anggota keluarga individu termotivasi telah mencapai yang wajar tingkat fokus diri, dapat bertanggung jawab atas emosi internal mereka sendiri, reaktivitas, dan dapat membaca pola hubungan yang dapat diprediksi dalam mereka. Sistem dengan beberapa fasilitas. Dengan kondisi ini, terapis menawarkan beberapa pilihan yang mungkin bisa dicoba sebagai perubahan dari yang mirip robot pola perilaku yang biasa. Baik, sekarang kita masuk ke struktural. Terapi keluarga struktural ini adalah terapi tindakan. Alat terapi ini adalah untuk mengubah masa kini, bukan untuk mengeksploitasi atau menafsirkan masa lalu. Karena masa lalu berperan penting dalam
penciptaan organisasi dan fungsi keluarga saat ini. Hal ini terwujud di masa kini dan akan tersedia untuk diubah melalui intervensi yang mengubah masa kini. Terapi struktural ini berfokus pada struktur keluarga dan asumsi yang mendasari bahwa perilaku bermasalah terkait dengan kesalahan struktur keluarga normatif fungsional. Terapi keluarga struktural ini percaya bahwa dengan mengubah struktur keluarga mereka dapat mengubah posisi anggota keluarga dan oleh karena itu mengubah pengalaman subjektif mereka. Sekarang selanjutnya yaitu sistemik. Terapi sistemik ini berusaha mengurangi tekanan dan konflik dalam dinamika keluarga dengan menangani dan meningkatkan sistem interaksi antar individu. Terapi sistemik ini berfokus pada makna di balik perilaku anggota keluarga dan mengusulkan bahwa komunikasi keluarga terjadi pada tingkat bawah sadar. Baik, selanjutnya itu strategis. Nah, strategis ini adalah pendekatan terapi keluarga langsung dan singkat. Cocok untuk mereka yang menginginkan hasil dalam waktu singkat. Dalam pendekatan langsung ini, terapis keluarga meresepkan pekerjaan rumah yang dimaksudkan untuk mengubah cara anggota keluarga berinteraksi dengan orang yang diidentifikasi memiliki masalah atau gejala. Hierarki, koalisi, dan sistem komunikasi dinilai serupa dengan pendekatan konseling keluarga lainnya. Nah, teknik umum yang digunakan dalam terapi keluarga strategis adalah menerapkan gejala kepada keluarga, atau yaitu menyuruh mereka untuk lebih banyak berteriak satu sama lain dan mengubah masalah keluarga dari yang negatif menjadi positif. Terapis mengambil alih otoritas dari anggota keluarga yang cenderung mendominasi dan mengontrol interaksi keluarga sehingga memungkinkan untuk mengubah pola komunikasi sehingga memungkinkan pemegang gejala keluarga menjadi lebih baik. Nah, pendekatan strategis berbeda dengan pendekatan struktural. Strategis tidak memiliki konsep normatif tentang keluarga yang harus ada sesuai dengan hierarki yang ditetapkan dan subsistem orang tua atau anak-anak dan lain-lain. Fokus terapis keluarga ini adalah pada hari interaksi adalah hari yang telah menghasilkan masalah dan pemikiran kognitif ditetapkan untuk menyelesaikannya. Nah, persepsi orang tentang masalah ini selalu mempengaruhi cara mereka mencoba mengatasinya. Nah, solusi yang dicoba dan respon perilaku yang benar-benar mempertahankan masalah membutuhkan tantangan dan perubahan dengan alternatif yang dipromosikan oleh terapis. Nah, kemudian ada beberapa fitur utama dari terapi keluarga strategis menurut Dallos dan Draper. Yang pertama yaitu pendekatan bertahap. Nah, di sini tahap eksplorasi terperinci dari kesulitan yang harus diselesaikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu tahap tugas arahan. Biasanya di sini terdiri dari pekerjaan rumah yang diminta untuk dilakukan anggota keluarga di antara sesi keluarga. Mereka paling efektif bila setiap anggota keluarga terlibat dalam tugas semacam ini. Nah, tujuannya untuk mengubah urutan interaksi yang bermasalah. Nah, kemudian yaitu tahap tugas paradoks. Nah, di sini keluarga diminta untuk melakukan kebalikan dari apa yang diinginkan terapis. Mereka dipekerjakan ketika keluarga merasa tidak mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas pengarahan. Nah, tujuannya itu untuk mendorong perilaku simptomatik, dengan kata lain untuk mencoba membuka blokir siklus kegagalan dan motivasi yang buruk serta keputusasaan. Selanjutnya, ada proses dan tahapan family terapi. Pada mulanya,
seorang konseli datang ke konselor untuk mengkonsolidasikan masalahnya. Biasanya datang pertama kali ini lebih bersifat identifikasi pasien, tetapi untuk tahap penanganan atau treatment diperlukan kehadiran anggota keluarga yang lain. Menurut Satir, tidak mungkin mendengarkan peran, status, nilai, dan norma keluarga atau kelompok jika tidak ada kehadiran anggota keluarga yang lain. Jadi, dalam pandangan ini, anggota keluarga yang lain harus datang ke konselor. Tahapan family terapi secara garis besar proses dalam konseling keluarga adalah 1. Pengembangan rapat. Pengembangan ini merupakan suasana hubungan konseling yang akrab, jujur, saling percaya, sehingga menimbulkan keterbukaan dari konseli. Upaya pengembangan rapat ini ditentukan oleh aspek-aspek diri konselor, yakni kontak mata, perilaku nonverbal atau perilaku attending, bersahabat atau akrab, hangat, luas, ramah, jujur atau asli, penuh perhatian, dan bahas lisan atau verbal yang baik. Yang ketiga, pengembangan alternatif modus perilaku. Dalam tahap ini, baik konseli maupun anggota keluarga mengembangkan dan melatihkan perilaku-perilaku baru yang disepakati berdasarkan hasil diskusi dalam konseling. Yang kedua, pengembangan apresiasi emosional, mempraktikkan munculnya kemampuan untuk menghargai perasaan di rumah, kemudian akan dilaporkan pada sesi mereka agar masalah yang mereka hadapi dapat dan dilakukan tindakan selanjutnya. Muncul dinamika interaksi dari semua individu. Lalu yang terakhir, fase membina hubungan konseling. Adanya acceptance, unconditional, positive regard, understanding, empathy, memperlancar tindakan positif, terdiri dari eksplorasi, perencanaan, atau mengembangkan perencanaan baik konseli sesuai dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Kemudian penutup untuk mengevaluasi hasil konseling sampai menutup hubungan konseling. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Dari kelompok kami mengutip jurnal yang berjudul Pengaruh Terapi Keluarga Terhadap Dukungan Keluarga dalam Merawat Klien dengan Masalah Diabetes Mellitus. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh terapi keluarga terhadap dukungan keluarga dalam merawat klien masalah diabetes mellitus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terapi edukasi keluarga dapat meningkatkan dukungan keluarga dalam merawat klien dengan diabetes mellitus. Hal ini disebabkan karena adanya pemberian terapi edukasi, baik itu berupa diet dan peningkatan pemeliharaan kesehatan secara kontinu, dapat merubah pandangan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus. Dukungan keluarga yang baik pada klien dalam menjalani terapi diet dan pengobatan membuat pasien menjadi termotivasi untuk menjalani pola makan yang seimbang. Dalam penelitian ini, pasien merasakan bahwa keluarganya telah mampu mewujudkan dukungan keluarga yang baik secara informasional, emosional, instrumental, dan penilaian. Dalam menjalani pengobatannya atau terapi dietnya, dukungan keluarga sangat amat diperlukan agar klien merasa aman, nyaman, dan tentram untuk menjalani dietnya. Dalam jurnal ini, bentuk dukungan keluarga yang diberikan kepada pasien yaitu yang pertama, dukungan informasional, yaitu keluarga berfungsi sebagai pemberi informasi tentang dunia luar berupa nasihat, saran, usulan, maupun petunjuk informasi. Dukungan ini bermanfaat untuk menekan munculnya suatu stresor karena informasi yang diberikan dapat menyumbangkan aksi sugesti yang khusus pada individu. Yang kedua, dukungan penilaian atau penghargaan, yaitu di sini keluarga memberikan support atau perhatian dan penghargaan pada diri pasien. Yang ketiga, dukungan instrumental, yaitu
Di sini keluarga berperan sebagai sumber pertolongan yang praktis dan konkret dalam hal kesehatan pasien, misal kebutuhan makan dan minum, istirahat yang cukup, dan pasien terhindar dari kelelahan. Yang keempat, dukungan emosional, yaitu di sini peran keluarga sebagai pemberi tempat rasa aman, damai, tentram bagi kesembuhan dan penguasaan emosi pasien. Selanjutnya yaitu Unity of Science. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Syu'ara ayat 78-80 yang artinya, Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuk aku dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dalam surat Al-Quran tersebut, kaitannya dengan psikoterapi keluarga adalah bentuk terapi khusus yang membantu pasangan suami istri atau hubungan orang tua dengan anak untuk mempelajari cara yang lebih efektif untuk berhubungan satu sama dengan yang lain, demi menemukan berbagai kenangan yang indah terdahulu yang berguna untuk membuat klien merasakan rasa nyaman dalam pelukan kedua orang tua dan untuk menangani berbagai masalahnya. Thank you for your attention.